aja ya Bu ya. Iya, monggo boleh. Buat langkah awal Ibu Tuni memulai bisnis meniti karir itu gimana Bu? Sama tujuan membuka bisnis ini tuh buat apa Bu? Ya, pertama-tama Ibu itu mengawali produksi untuk handicraft ini ya mulai tahun 98 awal krisis moneter itu. Nah, karena visi misi Ibu ya untuk di sini karena di sini sudah sentra kerajinan mulai dari nenek moyang dulu. Jadi Ibu itu kepingin membuat produk yang beda dengan orang-orang terdahulu. Karena Ibu itu melihat ya bahan tempurung itu setiap perjalanan dari Surabaya ke Malang itu di tepi-tepi jalan itu kan banyak ya tempurung yang berserakan tidak dimanfaatkan. Akhirnya Ibu punya inisiatif setelah pulang dari Surabaya, karena di Surabaya itu otomatis pengeluaran dan pemasukan itu lebih banyak pengeluaran, jadi besar pasak daripada tiang. Akhirnya Ibu memberanikan diri pulang balik ke desa untuk membuat sebuah produksi dengan mengawali memanfaatkan limbah tempurung kelapa itu. Dari tahun 98 itu Ibu sudah mulai mengawali membuat produksi. Tujuannya itu apa? Karena Ibu di sini itu ingin mengangkat otomatis perekonomian masyarakat yang ada di sekitar sini agar mempunyai pendapatan yang lebih untuk kesejahteraan di keluarganya masing-masing. Oh, iya Bu. Untuk kapasitas produksinya 1 bulan itu berapa Bu? Ya, untuk kapasitas produksinya saat ini ya Mas ya, karena saat ini kita sudah punya banyak rekanan kerja atau mitra kerja, itu dalam 1 bulan kita dengan beraneka jenis produk, mulai dari ini tempurung, terus ini yang lain-lain, ini beraneka jenis untuk kayu. Kita 1 bulannya kita 10.000 piece untuk produknya. Oh iya. Untuk 10.000 piece per bulannya. Kalau 10.000 piece per bulannya, kalau lama proses produksinya, ya 1 bulan itu ya Bu? Ya, dalam 1 bulan itu kan untuk proses produksi, kalau yang kayu-kayu itu kan nggak bisa langsung jadi Mas ya. Jadi setelah proses kita mendatangkan bahan baku, kita proses, kalau kayu itu kan dijemur dulu menunggu kering ya. Dalam proses itu kita bikin pola dulu, kita gergasi sesuai dengan pesanan-pesanan ini, sambil menunggu kering kita jemur, berproses dalam 1 minggu itu baru bisa untuk diamplas, digosok karena sudah kering. Jadi dari setelah proses amplas penghalusan itu nanti ada proses finishing. Itu pokoknya dalam 1 bulan itu dari semua anak-anak itu kita kumpulkan. Item itu. Kalau ini kan Ibu kan produksi banyak ya Bu, apalagi sebulannya 10.000 pieces. Nah itu kalau kendala yang paling sering dihadapi itu apa Bu? Kalau saat ini cuaca Mas ya. Kalau saat ini itu karena cuaca hujan ya, sudah mulai hujan. Jadi kita antisipasi sebelum musim hujan itu memang kita sudah ibaratnya ada stocking untuk bahan baku biar kering dulu. Jadi pas musim hujan ini kita tinggal berproses untuk mengerjakan sesuai dengan pesanan-pesanan. Seperti itu. Saat ini memang kendalanya satu, dari bahan baku juga agak sulit. Kalau ini kan belum ada musim potong ya di perhutani, jadi kita memang jauh-jauh sebelumnya itu sudah ada stok untuk bahan baku dan antisipasi seperti itu Mas. Oh iya, berarti kendalanya hujan ya Bu ya, sangat pengaruh. Cuaca ya, pengaruh cuaca. Ini selanjutnya Bu, ada pertanyaan
lagi untuk target pasar dan sistem pemasaran yang offline sama online itu, Bu. Kalau offline tuh targetnya ke siapa, Mas? Ya, Masih kalau offline ini memang kan di rumah ibu itu ada showroom ya Mas ya. Jadi untuk offline itu kita menyediakan kan ada tamu-tamu kunjungan. Juga saya buka untuk kunjungan wisata edukasi memang di sini Mas. Jadi sering ada kunjungan. Cuma mesti mereka belanja. Saya juga untuk offline-nya dari sekitar masyarakat yang ada di sini kan otomatis pusat pusat taman rekreasi ya, pusat pariwisata di Batu ini. Jadi mereka yang berjualan di pusat-pusat wisata itu kan ngambilnya ke ibu. Jadi ibu menyuplai barang ke pusat oleh-oleh yang ada di Malang Raya sini dan mereka yang berjualan di pusat-pusat wisata. Oh, berarti apalagi pas liburan gini banyak pengunjung malah banyak pembeli juga ya, Bu ya? Iya, ya alhamdulillahnya seperti itu. Kalau untuk masalah ekspor produk itu, Bu, Ibu udah pernah ekspor kemana aja itu, Bu? Yang internasional sama go internasional? Kalau ke luar itu ibu masih saat ini yang masih rutin itu hanya ke Turki sama ke Jerman. Kalau dulu ke Malaysia juga, Singapura ada, ke Amerika ada. Setelah masa pandemi ini baru mengawali bulan Agustus kemarin baru ke Turki aja. Wih, keren. Ibu kok bisa apa itu sampai menjangkau pasar luar negeri tuh gimana, Bu, ceritanya? Ya, ceritanya awal-awal itu kan kalau ibu itu sering difasilitasi untuk pameran skala internasional tiap tahun rutinitas di Senayan itu JCC Jakarta Convention Center itu kan ada Inakrab Mas ya. Inakrab itu event internasional tahunan sudah rutinitas diadakan. Jadi di situ itu semua buyer luar negeri itu berkumpul di situ. Jadi mereka datang melihat kan otomatis mendatangi stand-stand pameran itu ya. Nah dari situ mereka melihat contoh produk yang ada di situ. Akhirnya kalau mereka menginginkan mereka bisa minta contoh ukurannya custom. Jadi kita buatkan dulu. Nah dari buyer itu nggak langsung percaya Mas. Kalau mau pesan banyak kan otomatis iya kalau ini memang benar-benar langsung produksi. Nah kalau bukan yang produksi kan mereka dengan permintaan banyak takutnya kan enggak terpenuhi atau ada kendala dari pengiriman. Jadi buyer itu memastikan dan membuktikan turun langsung ke lokasi ibu di sini. Jadi melihat benar-benar ini ada tempat produksinya, ada workshopnya. Itu jadi mereka memastikan kalau untuk buyer itu benar-benar mereka prospek jadi untuk melihat langsung ke tempat produksi.